Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik Mupel Bahasa Indonesia. Nah, solih-solihah, sebelum kita melanjutkan materi bahasa Indonesia kita, kemarin sudahkah kalian mencoba untuk mengerjakan latihan soal yang Ustazah berikan? Sudah? Baik, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Di situ, ejaan apa yang kurang tepat? Ya, betul sekali. Huruf B harus ditulis kapital karena dia berada di awal kalimat. Kemudian, kata Tuhan harus ditulis dengan huruf yang besar juga. Huruf T harus ditulis kapital. Apakah sampai di situ? Tentu saja tidak. Masih ada satu lagi yang kurang dari kalimat tersebut, yaitu tanda titik. Nah, sampai di sini apakah ada yang kurang paham? Baik, kita lanjutkan ya. Nomor 2. Tony dan teman-teman mengamati letak Pulau Sumatera pada peta. Di situ, apakah ada yang harus diperbaiki? Ya, betul sekali. Huruf T pada kata Tony. Huruf T pada kata Tony harus ditulis dengan huruf kapital karena dia berada di awal kalimat. Nah, kemudian Pulau Sumatera. Huruf P harus ditulis besar dan huruf S pada kata Sumatera harus ditulis besar. Apakah sampai di sini? Apakah sudah betul semua? Masih ada yang kurang, yaitu tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Nah, sekarang nomor 3. Gunung Jayawijaya adalah gunung tertinggi di Indonesia. Huruf manakah yang harusnya ditulis kapital? Ya, betul sekali. Huruf G pada kata gunung. Karena dia berada di awal kalimat, betul sekali. Kemudian Jayawijaya, huruf J pada kata Jayawijaya. Kenapa? Karena Jayawijaya adalah nama sebuah tempat. Tepatnya adalah nama sebuah gunung. Nah, kemudian huruf I pada kata Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah nama sebuah tempat, yaitu lebih tepatnya adalah nama negara. Maka huruf I harus ditulis dengan huruf kapital. Dan jangan lupa diberi tanda titik untuk mengakhiri kalimatnya, karena ini adalah salah satu atau termasuk kalimat berita atau kalimat informasi. Nah, solih-solihah, sekarang mari kita lanjutkan materi bahasa Indonesia kita. Jika kemarin kita sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital selain untuk menuliskan awal kalimat dan nama orang, kali ini kita akan belajar tentang penggunaan tanda titik. Tahukah kalian bahwa sebenarnya penggunaan tanda titik tidak hanya untuk mengakhiri sebuah kalimat saja loh. Nah, mari kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, Muhammad Yamin. Kita bisa menuliskan dengan Muh Yamin atau M Yamin. Dan jangan lupa beri tanda titik setelah kalian menyingkat namanya. Contoh yang kedua, nama Ustazah Isna Naili Ni'mah. Ustazah bisa menuliskan dengan Isna Naili N. Dan jangan lupa beri tanda titik setelah kita menyingkat nama tersebut. Yang kedua, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contoh, Insinyur Soekarno. Kita menuliskannya dengan I-R Soekarno. Begitu juga dengan dokter. Kita menuliskannya D kecil, R titik, kemudian nama dokter tersebut. Untuk dokter, ketika kita meletakkannya di awal kalimat, huruf D tetap kecil ya, solih-solihah. Ada juga profesor.
kita menuliskannya dengan Prof, kemudian diberi tanda titik. Yang ketiga, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Contohnya, DLL titik. Itu dibaca dan lain-lain. Kemudian halaman ditulis HLM titik. Yang sering kita temui adalah jalan. Jalan bisa kita singkat dengan JLN, kemudian kita beri tanda titik. Yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 23.50 waktu Indonesia Timur. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh 1000, maka kita menuliskannya 1.000. 2000 kita menuliskannya 2.000 dan seterusnya. Nah, itu tadi solih-solihah pelajaran bahasa Indonesia kita. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian buka buku paket ESPS Bahasa Indonesia kalian, halaman 112. Nah, sekian dari Ustadzah. Kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.